Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami agar kami mendengar dan mampu menangkap dan melakukan apa kata firman-Mu dalam hidup kami. Bagian firman Tuhan dalam kitab Nehemia pasal 10 ayatnya yang ke-35, demikian bunyi firman Tuhan. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelavus yang diberkati Tuhan, kehidupan seseorang yang mengalami penyingkapan firman Tuhan, dan ketika dia menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah dari Tuhan, maka saya percaya apapun yang dia miliki dalam hidupnya, dia akan persembahkan itu kepada Tuhan. Seperti kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah saudara menyadari kalau saudara hidup sampai hari ini karena Tuhan? Apakah engkau menyadari kalau engkau boleh melakukan segala aktivitasmu, engkau boleh memiliki segala sesuatu dalam hidupmu, semua karena Tuhan? Apakah kesadaran itu kita miliki dalam hidup kita ataukah tidak? Ada banyak orang, dia tidak memiliki kesadaran bahwa semua yang dia miliki adalah dari Tuhan. Makanya tidak heran ketika dia bekerja dengan sembarangan, dia bekerja ikut maunya dia. Ketika dia melakukan segala aktivitasnya, dia memperoleh pendapatan, dia lupa sama Tuhan. Bahkan dia tidak memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Namun kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Waktu umat Israel mereka disingkapkan tentang kitab Musa oleh Ezra, firman Tuhan berkata, mereka menjadi sadar. Mereka mengangkat satu perjanjian lewat piagam perjanjian. Dan di dalam piagam perjanjian itu mereka menyatakan sikap-sikap mereka untuk hidup taat takut akan Tuhan. Ayatnya yang ke-35 mereka berkata, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Nah, ini yang mereka nyatakan lewat sikap mereka. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka miliki, lewat penghasilan mereka, lewat pendapatan mereka, apapun yang mereka miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karenanya mereka datang memberi kepada Tuhan. Mereka memberikan persepuluhan mereka, bahkan mereka memberikan persembahan khusus mereka kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen menjalani perjalanan hidup mereka. Ketika mereka bekerja, banyak yang lupa untuk mengangkat perpuluhan. Banyak yang lupa untuk tidak memberikan perpuluhan. Padahal kita lupa bahwa ketika kita memberikan persepuluhan, kita melakukan perintah Tuhan. Ketika kita memberikan persepuluhan kita sementara menyatakan hormat kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan atas apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Makanya tidak heran kalau orang Kristen itu malas memberikan persepuluhan. Hidupnya itu akan mengalami banyak masalah. Artinya dia akan merasa hidupnya kurang. Padahal dia sudah punya segala sesuatu. Tapi rasa kurang itu selalu ada pada dirinya. Mengapa saudara? Karena dia tidak fair sama Tuhan. Dia tidak menyatakan yang benar kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita yang tersingkap kebenaran firman Tuhan. Kalau bangsa Israel menyatakan sikap mereka, ketika mereka menyadari bahwa semua yang mereka miliki dari Tuhan, mereka ingin memperhatikan rumah Tuhan, makanya mereka datang memberikan persepuluhan mereka, mereka datang memberikan persembahan khusus mereka. Baiklah, itu juga kita lakukan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Saudara, jangan pelit untuk memberi bagi Tuhan, karena firman Tuhan berkata, memberi maka diberkati. Kalau saudara memberi, saya percaya hidupmu akan diberkati Tuhan. Tapi kalau engkau memberi dengan hitung-hitungan, karena engkau takut rugi, takut engkau tidak mendapat uang yang banyak nanti lagi, kalau untuk engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, makanya tidak heran saudara, kalau hidupmu itu penuh dengan banyak kekurangan. Biarlah Roh Kudus mau terus bekerja dalam hidup kita, mampukan kita untuk menyadari kalau apa yang kita miliki ini semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu apa yang kita dapatkan, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita lewat Roh-Nya yang kudus, sehingga kita terus punya kesadaran kalau apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Beri di hati kami hati yang terus mau terbuka untuk Tuhan, mau memberi bagi Tuhan. Beri kami terus kesadaran ya Roh Kudus, kalau apa yang kami miliki semua berasal dari Tuhan, sehingga kami mau memberi bagi Tuhan. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, Tuhan berkati kita semua.